Kodar habis. Jadi kita hari ini memang terbatas waktu ya, tapi ya semoga tidak mengganggu ya untuk forum kita. Ini Pia bacakan aja dari Kang Roni tadi, Pia kopas juga ke sini. Dari Kang Roni nih pernah ikut kajian yang diisi oleh dosen linguistik dari Universitas Kuningan yaitu Pak Fahruz Zaman Fadli. Kata beliau, universe adalah the unity of first, kesatuan ayat-ayat Tuhan. Yang dimana universe yang kita anggap sebagai alam semesta, dalam pandangan Islam sejalan dengan al-tas tadi, bahwasanya alam semesta adalah buku terbuka yang susunannya bermuara kepada Sang Pencipta. Ya, Masya Allah, baru tahu banget nih soal ini. Hatur nuhun ya Kang Roni ya. Mau dilanjut lagi Bang? Oke, Masya Allah ya. Em, Betapa maha luas, betapa maha kuasanya Allah ya, betapa Allah dengan statusnya ya sebagai Rabbul Alamin ya, yaitu Tuhan bagi seluruh semesta alam ini ya, universe. Ya, kita hanyalah titik ya dari sekian banyak titik di alam semesta, sehingga ketika memahami alam semesta yang luas ini, semuanya itu terkoneksi dan semuanya berujung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, teman-teman semuanya. Jadi, bagaimana kita memahami alam semesta ini adalah bagaikan membaca buku tadi ya, yang susunannya bermuara kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian ketika kita memahami makna di sini, makna yang hakiki yang sejati adalah yang mengantarkan kita tadi pada Allah gitu ya. Dan kalau di bagian halaman selanjutnya, mungkin ini kita langsung ini aja ya, ya nanti yang pembacaan nanti yang di bagian krusial yang lain. Tapi ini buat tambahannya aja. Jadi ya semoga kita dijauhkan ya dari sifat-sifat yang Allah sudah terangkan dalam Quran gitu ya. Bahwa hanya tahu atau berilmu tentang zahirnya kehidupan dunia, tapi lalai tentang akhirat gitu. Ya naudzubillah min dzalik ya, semoga ilmuwan kita mengantarkan pemahaman kita bukan hanya pada satu dimensi aja, yaitu material atau duniawi aja, tapi juga ke dimensi spiritual dan juga dimensi ukhrawi juga gitu, sehingga kita bisa mendapatkan sebenar-benarnya makna gitu ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, semakin mendekatkan diri kita juga padanya. Karena di paragraf berikutnya ya, di situ diterangkan bahwa ini juga menarik ya, menyikapi fenomena AI ya. Jadi zaman sekarang kan AI atau komputer itu punya database knowledge yang luar biasa besar lah. Itu kayak apa GPT-4 aja, itu dia disusun ya, ChatGPT itu yang terbaru dari 70 miliar database. Bahkan yang mau keluar ini GPT-o1 itu Hmm. berapa ratus juta, bukan ratus juta, ratus billion ya, triliunan data yang ditanamkan gitu ya ke dalam si otaknya si ChatGPT ini, sehingga ya mungkin kayak Nabi Adam ya, apa wa alamal asma adama apa kulaha gitu ya. Jadi di Nabi Adam itu kan pinter karena diinsertkan oleh Allah itu nama-nama segala sesuatu gitu, database Install. diinstal sama Allah tuh langsung kan semua jadi tahu segala sesuatu. Jadi ketika ditampilkan sama malaikat bisa nyebutin segala halnya dan ditanya pun bisa gitu. Ya ibaratnya ChatGPT itu juga seperti itu ya, dia diinstal tapi oleh manusia ya, bukan oleh Allah ya. Nama-nama dari segala sesuatu gitu ya, database, sehingga dia jadi tahu segala-galanya gitu. Tapi ya tetap ya terdapat kelemahan gitu. Karena komputer itu sebijak manapun ia menyimpan dan mengandungkan maklumat ya atau pengetahuan, menghasilkan kombinasi baru, tapi dia tidak bermakna ya buat dirinya sendiri. Dia hanyalah robot gitu yang dia bisa menyampaikan makna kalau di order aja gitu, kalau dikasih prompt baru gitu. Dan dia nggak bisa bersikap terhadap dirinya sendiri, nggak punya perasaan juga, walaupun katanya nanti bakal ada AI yang punya emotion atau feeling juga. Dan ya dia hanya punya pengetahuan, dan ya kita cuma paling bisa mengekstrak sesuatu aja gitu. Pengetahuan itu tidak berguna untuk dirinya sendiri gitu, tapi ya dia hanya ada dan menyimpan aja gitu kan. Karena
segala tindakan yang dibuat oleh akal palsu, ya istilahnya akal palsu di sini, tidak bersifat moral karena tidak punya kebebasan dan kehendak atau niat gitu, yang merupakan faktor utama ya. Pilihannya itu, ya dia nggak punya pilihan. Pilihan dia itu hanya ketika dia diajarkan aja gitu, di learning ya, makanya dia machine learning oleh manusia gitu. Nah, jadi ya pada akhirnya dia hanya menjadi alat ya. Beda dengan manusia yang ketika dia memiliki pengetahuan dalam dirinya, dia punya pilihan. Apakah dia akan memaknainya dengan benar ya? Apakah dia akan menggunakannya di jalan kebenaran atau untuk kejahatan? Itu kembali kepada manusia ya. Tapi kalau pengetahuan yang hanya sebatas pengetahuan tidak sampai pada level makna, dia hanya tersimpan kayak ibarat kayak di apa keledai tadi. Tapi ya udah gitu, hanya berhenti di situ aja gitu. Ibarat kayak keledai tadi juga, misalkan orang bawa keledai, saya mau ngambil buku ini, ya keledai mungkin bakal ngasih nih bukunya gitu. Tapi udah gitu, nggak menimbulkan implikasi apa-apa gitu. Makanya kita berdoa kepada Allah kan juga, ya Allah anugerahkanlah aku bukan hanya menambahkan ilmu ya, tapi juga ilmu yang bermanfaat gitu. Karena banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat gitu, yang tidak menghasilkan makna ya dalam diri kita gitu. Makanya ya pintar-pintarlah kita dan mencari ilmu sehingga bisa menghantarkan jiwa kita kepada makna yang sesungguhnya tadi dari definisi makna gitu ya. Makanya gitu ya teman-teman. Nah, sehingga kemudian kesimpulannya adalah maklumat atau pengetahuan yang bermakna itu adalah yang berguna ya, yang diuji dan juga dihubung jalinkan dengan maklumat atau pengetahuan atau ide lain dalam satu sintesis baru ya. Jadi pemahaman kita disebut bermakna ketika kita sampai dan kita bisa mengkoneksikannya gitu ya. Dan sesuatu itu pada akhirnya juga disebut ilmu ketika itu bukan hanya secara semantik ya atau secara logika atau kebahasan aja, tapi menjadi suatu realitas yang berwujud gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ada sebuah bukan kalau disebut sebagai produk atau implementasi bukan juga ya, tapi mewujud sebagai realitas itu artinya dia memang mungkin bisa jadi ilmu itu bersifat abstrak atau konsep di dalam pemikiran gitu. Tapi mewujud menjadi suatu realitas itu berarti menjadi suatu tindakan gitu, yang menuntun dirinya dalam mengambil keputusan atau sesuatu gitu. Nah itu ilmu gitu ya. Karena kalau dari ilmu itu tidak bermanfaat, dia tahu nih, dia tahu kebenaran, tapi dia nggak melakukan kebenaran itu. Dia tahu bahwa berintegritas atau jujur itu adalah penting, korupsi itu tidak boleh, tapi tetap melakukan itu, ya berarti ilmu itu ya tidak mewujud menjadi reality gitu dalam dirinya, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat tadi ya. Sehingga produk ilmu, makanya orang apa ya, salah gitu ketika memandang ilmu itu hanya sebagai sesuatu yang abstrak doang, yang nggak bisa jadi apa-apa, atau orang teknik memandang ilmu fisika atau kimia itu sebagai sains murni yang teoretis doang, tapi enggak gitu. Justru dari hal yang teoretis tadi akan bermuara pada teknik gitu, akan bermuara pada implementatifnya gitu ya. Dari yang abstrak sama ilmu yang kita miliki juga di otak kita, walaupun mungkin nggak bisa langsung kita buat jadi produk, tapi ada implikasinya juga terhadap tindakan dari diri kita gitu. Gitu. Nah, makanya usaha untuk berpikir mencari ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh ya. Dan bahkan ya kita beristihad ya, berjuang gitu untuk itu ya. Yang mana dengan segenap kemampuan kita berikhtiar dan jika benar maka akan jadi dua pala dan salah maka akan satu gitu. Dan bahkan didorong untuk terus mencari ilmu, bertadabur karena bahkan telah digariskan oleh Rasulullah bahwa pahalanya berpikir, tafakur, tadabur itu bahkan lebih baik daripada 70 tahun sembahyang sunat gitu ya. Masya Allah. Itu mungkin ya untuk pemaknaan terhadap ini. Dan juga makna pemaknaan dari makna. Barangkali mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, boleh ya teman-teman kalau ada yang mau direspon, pertanyaan, tanggapan, dan lainnya ya. Insya Allah. Boleh, boleh dari aku, Kang. Oke, selanjutnya mungkin meminta tolong lagi ya Teh Han untuk pembacaan. Silakan.
Eh, Nih ada Kang Ma'ruf nih mau raisan ya Kang ya. Mangga Kang, kalau ada yang mau direspon boleh. Halo, tes, suaraku masuk gak? Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Halo, udah masuk belum nih? Halo. Di mute dulu. Udah. Kang Ma'ruf kayaknya belum masuk deh. Di Tes, tes. teman-teman udah masuk. Tes, tes. Kecil banget ya kayaknya. Eh kecil ya suaranya ya? Oke, udah besar Wah, Kang. kayaknya ya udah. Oh, udah besar. Oke, oke. Ya. Em, ya, mungkin aku ingin menanggapi ya terkait tentang tadi sebelumnya terkait tentang makna dan ilmu bisa menghantarkan kepada akidah atau tauhid. Sebetulnya ini selaras dengan pekerjaanku. Kebetulan aku di geologi. Jadi memang benar ya, kalau alam semesta ini itu sebagai buku yang bisa kita baca dan emang pekerjaan aku melihat itu gitu di geologi ya, kesingkapan batuan, batuan itu sebagai buku yang patut terus dibaca bagi aku sebagai geologiwan ya. Buku-buku yang berlapis-lapis itu seperti pustakaan lah yang dibaca, yang kemudian dianalisis gitu ya di Genesa gitu. Kalau di kampus itu eh kita tuh nggak cuma sekedar apa namanya, oh ini batu pasir gitu ya, oh ini batu gamping gitu ya, tapi dikaitkan dengan satu sama lain gitu. Misal, oh kenapa ya batu gamping bisa ada di gunung, kenapa ya apa namanya rapisannya sampai jadi pegunungan kayak gitu, itu apa namanya jadi suatu pemaknaan yang beda lagi, dan itu kita pelajari nggak cuma sekedar tahu, tapi bisa diproses dan dikaitkan sama ilmu-ilmu lainnya. Kita bilangnya itu adalah proses lanjutan lah. Dan istilah kalau di geologi namanya adalah sense of geology gitu ya. Insting seorang geologiwan dalam memaknai atau menginterpretasi alam semesta itu. Dan apa namanya, aku juga sendiri punya prinsip yang sama seperti di pemaknaan ini. Kalau ilmu itu kita ngomonginnya tentang how, tapi kalau uh, terkait tentang Allah, ilmu dengan Allah, kita ngebahasnya tentang why gitu. Jadi ilmu geologi ngebahas bagaimana batuan itu bentuk, tapi kalau ngomongin tentang why, itu terkait tentang akidahnya. Kenapa sih kok Allah menciptain batuan yang seunik ini gitu. Mungkin gitu aja sih kalau dari aku, sangat relate gitu ya, apalagi yang ngomongin tentang alam semesta gitu. Oke, Masya Allah. Menarik ya, tadi ada sense of geologian ya. Sense of orang-orang nih yang belajar geologi gimana bisa ngaitin tentang kehidupan dan Allah juga gitu akhirnya. Dan sama ya kayaknya di keilmuan yang lainnya, aku juga belajar kimia, juga sebenarnya ada nanti kita belajar filsafat kimia juga. Dan pun kalaupun bukan belajar filsafat gitu ya, ya ujung-ujungnya adalah kita jadi makin takjub dan makin takut juga ya Masya Allah. Ternyata dunia itu tuh se-fragile itu gitu. Terutama karena di kimia kita belajar hal sekecil elektron dan ternyata elektron tuh fragile loh, gampang banget buat akhirnya entah itu tidak seimbang atau tapi sama Allah tuh masih dijaga dalam keseimbangan tuh suatu hal yang luar biasa gitu. Ini dari Soy juga nih, tentang ilmu yang benar dan palsu sendiri. Ini pertanyaan ya. Oh iya, ada pertanyaan dari Soy tentang ilmu yang benar dan palsu. Di buku itu disebutkan yang palsu itu akan diperlihatkan di akhirat.
Nah, jadi sebetulnya kebenaran ilmu di dunia itu belum pasti ya, Kang. Makanya kita harus berhati-hati dan sungguh-sungguh mencari ilmu yang mudah-mudahan benar dengan itu tadi memastikan supaya ilmu itu bermakna dan mengantarkan kita kepada ketakwaan dan muaranya itu kepada Allah. Gitu bukan sih, Kang? Gimana ya, Kang? Ya, betul banget ya dari Oke, biar nggak bergema ya. Kebenaran ilmu itu memang pada akhirnya hanya bisa didekatkan ya. Maksudnya kadang uh, kita berikhtiar lah gitu. Makanya ulama pun juga berijtihad ya untuk mendapatkan kebenaran sejati atau keilmuan yang sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya gitu. Tapi pada akhirnya kan yang kita lakukan adalah usaha ya atau perjuangan-perjuangan yang kita melekatkannya dengan parameter-parameter tertentu lah gitu. Sehingga kalau ada yang bilang kebenaran itu relatif, ya nggak benar juga, salah juga gitu. Karena kita nggak bisa menganggap semua sesuatu itu benar gitu kan. Atau menganggap sesuatu itu semuanya salah, nggak bisa gitu ya. Bersikap adil berarti kan memang kita menganggap bahwa secara objektif ya, bahwa pasti ada kebenaran gitu. Tapi mungkin kita nggak tahu mana yang benar sesungguhnya, tapi kita bisa mendekatkan diri kita gitu pada kebenaran tersebut dengan menggunakan beberapa hal ya. Nanti akan dijelaskan sebenarnya di bagian berikutnya juga tentang di definisi kebenaran itu ya. Nanti ada di bagian berikutnya juga dari buku ini. Tapi pada akhirnya sikap kita benar ya, yang udah saya bilang, kita harus berhati-hati dan sungguh-sungguh mencari ilmu ya, yang mudah-mudahan kita dituntun kepada kebenaran gitu. Pun Allah juga kan dalam dalam sholat kita juga kita selalu berharap kepada Allah untuk ihdinas siratal mustaqim kan ya. Jadi selalu Allah tuh mengarahkan kita untuk mintalah kepada aku gitu kan. Allah tuh seneng banget gitu. Ada di sebuah kajian tafsir ya bahwa Allah itu merespon loh teman-teman setiap kita membaca surat Al-Fatihah itu Allah itu senang gitu mendengar hambanya gitu melantunkan pujian kepadanya, berharap kepadanya, takut kepada Allah gitu dan ketika kita berharap pada jalan atau siratal mustaqim, Allah itu akan memberikan itu bagi kita jika kita bersungguh-sungguh gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa mengantarkan kita pada ketakwaan dan juga muaranya kepada Allah gitu ya. Lebih seperti itu. Oke, em, definisi makna yang Indonesia. Indonesia ya, yang paling sederhana. Kadang memang suka bingung ya, lebih enak nyimpulin dari sesuatu yang udah panjang jadi yang pendek dibanding dari sesuatu yang pendek, tapi sebenarnya itu dalam banget, terus Ya, dipendekin lagi gitu, supaya nggak kehilangan makna dari definisi yang udah diberikan gitu ya. dari definisi makna. Definisi makna. Ini filosofikal banget sih memang. Ya, mungkin saya coba ya. Jadi, tapi sebenarnya saya mau mengapresiasi dulu tadi ya yang dari Kang Cahrum. Jadi, insya Allah teman-teman, baik yang dari geologi ya, ada di sini ada yang dari saintis kan, Bisa juga biologi tuh. biologi juga kan gitu. Cara tubuh bekerja, semua diatur oleh Allah gitu kan. Dan keseimbangannya dan kesempurnaan penciptaan kita juga. Sehingga kita makin kagum gitu ya, makin takjub gitu kan terhadap Allah gitu ya. Karena begitu luar biasanya dalam menciptakan alam semesta ini. Bahkan ada juga ya buku yang lain yang pernah saya baca juga. Bahkan manusia ini juga bagaikan semesta gitu. Karena jaringan otaknya aja sel-selnya itu miliaran gitu kan, terkoneksi satu sama lain. Aliran sistem tubuhnya juga kompleks banget gitu kan. Sehingga mempelajari manusia pun juga seperti mempelajari alam semesta gitu. Jadi ilmu astronomi dan biologi itu sama-sama kompleksnya gitu ya, karena objeknya pun juga luas dan juga kompleks tadi gitu. Sehingga pemahaman yang benar tadi akan sama-sama mengantarkan kita pada jiwaan gitu kan. Bahkan di matematika juga gitu. Insya Allah ya. Ini teman-teman yang lain dari keilmuannya masing-masing bisa ngasih testimoni nih ya. Background kita beragam apalagi di sini. Siap, siap Kang Zaid. Insya Allah di screenshot ya. Iya. Di kimia juga ya, gimana kimia? Dia dikasih. Saya juga di manajemen ilmu sosial itu juga sama ya. Bagaimana memang akhirnya memanage sesuatu gitu kan.
the best gitu. Iya, luar biasa ya manajemen organisasi, bahkan manajemen negara gitu kan, manajemen orang, sumber daya dan lain sebagainya gitu kan, Masya Allah. Kita kembali lagi ke makna ya, karena makna ini yang yang masih dalam banget ya ternyata. Oke, eh, mungkin mungkin saya coba rangkum lagi ya gitu. Definisi makna menurut Alatas. Kan tadi panjang ya, mengenal sesuatu bla 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 bla. Tapi kita coba, saya coba TLDR-in lah ya. Mudah-mudahan tidak mereduksi makna ya, gitu. Mereduksi makna dari makna, ya Allah. Apa ya? Karena kalau yang saya pelajari dulu ya di PKU, memang kadang-kadang saya juga kadang-kadang nggak bisa begitu, apa ya, harus hati-hati gitu ya dalam mendefinisikan sesuatu. Karena yang diajarin ya, yang dulu kata Ustadz Hamid, ya dalam kata tergantung makna, dalam makna terkandung konsep, dalam konsep terkandung ilmu gitu ya, dalam ilmu terkandung cara pandang atau worldview gitu. Jadi bahkan setiap pilihan kata atau diksi kita juga menggambarkan konsep apa yang kita ingin berikan, dan menggambarkan juga makna apa gitu ya. Bahkan menggambarkan cara pandang kita juga gitu kan terhadap sesuatu. Gitu ya. Jadi memang harus mendapatkan pemaknaan yang benar tadi agar sesuai dengan cara pandang atau akidah kita gitu. Nah, jadi kalau di sini mungkin makna itu apa sih? Makna ini adalah pemahaman mendalam tentang posisi sesuatu dalam keseluruhan sistem realitas. Ini diksinya masih intelektual juga ya. Bentar, Nah, saya coba turunin lagi ya. dalam Pemahaman tentang posisi sesuatu dalam keseluruhan sistem realitas. Realitas ya. Jadi segala sesuatu gitu. Kita mau memaknai sesuatu itu berarti memahami posisinya gitu. Memahami posisinya di mana gitu. Jadi ibarat kita memahami, misalkan memahami Allah gitu. Memahami Allah kan berarti kita memahami bahwa itu adalah pencipta kita kan, bahwa yang tertinggi itu. Ini jangan dicatat ya penjelasan tambahan. Saya mau sederhanakan lagi aja. Atau memahami Rasulullah. Ma'rifatul Rasulullah berarti kita memahami bahwa Rasulullah itu ya bukan hanya sekedar nabi dan rasul, tapi juga sebagai penyampai kebenaran, sebagai basyir wa naziron gitu. Posisi Rasul sebagai uswatun hasanah buat kita, Rasulullah sebagai pemimpin kita semua gitu kan, Rasulullah yang menghantarkan kita. Nah, itu kan memahami posisinya juga gitu, bukan hanya apa itu definisi Rasul. Rasul adalah yang menyampaikan wahyu. Kalau berhenti di situ doang, itu belum pada makna tuh. Tapi kalau kita memahami, oh ternyata posisi Rasulullah itu sebagai ini ya gitu, atau memahami Al-Quran itu definisinya misalkan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan Allah. Oke. Tapi kalau kita memahami makna Al-Quran, berarti kita memahami posisi Al-Quran itu sebagai apa? Huda linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Jadi sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai apa? Al-Furqan yang pembeda, dan juga sebagai penjelas gitu. Nah, itu berarti kita memahami posisi Al-Quran sehingga menghantarkan kita pada makna ya. Jadi makna yang sebenarnya. Jadi poin pertama itu ya. Makna adalah pemahaman tentang posisi sesuatu dalam keseluruhan sistem realitas. Nah, terus makna juga, ini poin kedua ya. Makna melibatkan pemahaman tentang bagaimana sesuatu berhubungan dengan hal-hal yang lain. Jadi, makna ini berarti kita memahami bahwasannya sesuatu tersebut itu tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan hal-hal yang lain. Gitu ya. Jadi, makna yang sejati adalah makna yang ketika dia menciptakan interkoneksi dengan hal yang lain. Nanti ada penjabaran sebenarnya di bagian selanjutnya dari buku ini, bahwa dalam kita memandang disiplin keilmuan itu nggak bisa apa dari satu sisi disiplin aja, tapi harus interdisiplin ya, atau multidisiplin gitu, sehingga kita bisa memaknai atau punya makna yang utuh akan sesuatu ketika kita bisa mengkoneksikannya dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga poinnya adalah makna sejati mengarah pada pemahaman tentang posisi Allah dalam keseluruhan eksistensi. Sehingga kita memahami bahwa tempat yang sebenarnya bagi Allah itu dalam susunan kewujudannya, dalam susunan eksistensi. Kewujudan ini bahasa Melayu yang Indonesia juga, tapi coba diterjemahkan jadi eksistensi lah ya. Um, Jadi kita memahami bahwa Allah lah sebagai sentral dari semuanya gitu. Dan kita memaknai makna tadi bahwa kita harus menghubungkan dengan hal-hal yang lain juga.
dan harus menghubungkan juga dengan Allah gitu ya, sebagai Sang Maha Pemilik ilmu yang sejati gitu. Sehingga konteksnya di sini dalam kita memahami makna ya, berarti kita memahaminya nggak bisa terisolasi ya, nggak bisa sendiri, tapi harus dilihat dalam konteksnya itu seperti apa. Dan sistem di sini itu pada keseluruhan wujud ya, baik yang fisik ataupun juga metafisik. Ini istilah filsafat lagi ya. Tapi memang konsep-konsepnya begitu sih teman-teman. Terus juga memahami konteks ini dan sistem membantu kita dalam melihat hubungan antara berbagai elemen sehingga kita bisa bersikap adil gitu ya dalam memandang sesuatu tadi, tidak terpisah dalam pengambilan fatwa atau keputusan juga dia tidak hanya memperhatikan aspek literalnya aja tapi juga bisa memperhatikan aspek lingkungannya, aspek kemaslahatannya gitu kan. Makanya ketika memaknai fikih itu bukan hanya memaknai fikih sebagai definisinya aja gitu atau kaifiat-kaifiatnya doang, tapi gimana pengambilan usulul fiqh keputusannya itu juga bisa mempertimbangkan makosid syariah dihubungkan dengan ini gitu kan. Sehingga dapat makna yang sebenarnya gitu. Posisinya tadi ya, dengan memahami konteks dan juga berpikir sistem. Nah, ini materinya apa? Teh Nuzul nih ya, tentang berpikir sistem gitu ya. Sehingga ketika makna itu dihubungkan dengan Allah, ya tauhid itu adalah konsep sentralnya ya, menegaskan keesaan Allah, dan tauhid itu memahami bahwa semua pengetahuan pada akhirnya akan mengarah pada pemahaman tentang Allah, dan makna sejati ya, itu akan ditemukan dengan hubungannya kepada Allah sebagai sumber utama dari semua eksistensi dan juga pengetahuan. Gitu. Jadi necessary being gitu ya, jadi sesuatu yang wajib wujud gitu kehadiran. Kayak gitu ya, itu bahasa Indonesia. Ya gitu. Bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah bisa. Ini ada Kang Kevin nih, mau ikut memberikan komentar. Boleh, boleh Kang. Enggak. Lagi. Oke, mau eh, mau ngasih tanggapan juga. Jadi yang bagian makna, sebenarnya nggak. Aku mau narik lagi sama yang pekan kemarin ya. Jadi yang tadi dijelasin Kang Rama, yang kita tuh makna itu kita apa ya? Paham posisi sesuatu itu dari sebuah tempat, dari sebuah sistem ya tadi. Eh, Mungkin analogi simpelnya tuh ketika kita masuk ruangan ya. Kita tuh masuk ruangan, kita bayangkan kalau ruangan itu gelap. Nah, kita nyalain lampunya. Nah, lampu itu di sini kita katakan ilmu lah. Nah, ketika ruangan itu udah terang nih, kita bisa lihat gitu. Misalkan ada laptop di kasur, ada sepatu di meja, terus ada jam di rak sepatu gitu. Kita udah tahu nih ya, mana-mana aja yang mana-mana aja bendanya dan tempatnya di mana aja. Nah, ketika kita tahu barang-barangnya dan kita lihat gitu kalau sepatu itu nggak di meja gitu, sepatu itu tempatnya di rak. Kita ya setelah kita tahu ya kita pindahin gitu. Terus kita tahu kalau jam itu nggak di rak sepatu gitu. Misalkan jam kita taruhnya di meja, kita pindahin itu. Terus laptop itu nggak di kasur tapi di meja. Nah, hal-hal seperti itu yang apa ya, yang kita kita namai kalau makna itu ya kita kita tahu barangnya dan kita 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 juga tahu cara menempatkannya di mana gitu. Itu secara simpelnya. Itu sih Kang sama Teh ya. Oke, terima kasih ya atas insight-nya, Kang Kevin. Jadi makna itu akhirnya akan mengantarkan kita bagaimana kita bisa bersikap secara adil ya dalam memandang sesuatu. Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan ketika kita melihat sesuatu tidak pada tempatnya, kita bisa merapikannya tadi ya, sehingga kita bisa meletakkannya kembali kepada posisi yang sebenarnya. Jadi kan kalau kita punya makna tadi ya, tadi kita tahu bahwa ruangan ini nggak benar gitu.
kita tahu karena kita tahu gitu kalau harusnya tadi jam itu di dinding bukan di rak, harusnya sepatu itu di rak bukan di kasur. Itu dari pemaknaan kita terhadap posisi. Jadi kita pertama kenal dulu kan sistem kamar itu yang benar itu posisi barang tuh di mana sih gitu. Jadi bukan kita kenal, oh ini jam, ini kasur, ini sepatu gitu kan. Tapi kita tahu, oh sepatu itu di sini loh, jam itu di sini, sehingga dalam peletakannya nanti kita bisa adil gitu. Sehingga nanti akan melahirkan sikap adab gitu ya, atau takdib gitu ya, di mana kita bisa beradab gitu ya terhadap sesuatu karena kita tahu posisi tempat dan kita bisa memberikan porsi atau peran kita sesuai dengan apa yang kemudian menjadi eh, posisi dari berbagai hal tersebut. Kayak gitu ya, Pak. Berarti tadi bedanya dengan adil tuh lebih kayak output dari pemaknaan Iya, yang benar tadi ya. iya, betul. Gitu, Bil, aku juga tadi sempat mikir, apa ya bedanya sama adil? Gitu. Nah, jadi ini kemudian di halaman ke-58-nya ya, di situ disebutkan bahwa dalam Pengalaman. dalam budaya ilmu itu tindak tanduk manusia baik di peringkat pribadi ataupun masyarakat bertitik tolak daripada ilmu, bukan hawa nafsu atau kepentingan sempit pribadi, kumpulan sosial, ekonomi atau agama ya gitu. Sehingga tindakan berdasarkan ilmu itu akan mewujudkan keadilan dalam semua aspek kehidupan gitu kan. Kayak gitu. Jadi ketika kita mengetahui kebenarannya, posisinya gitu kan, dan ilmunya gitu ya yang benar tadi, itu akan mengantarkan kita pada bersikap adil gitu, atau bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena kita tahu tempatnya di mana gitu, dari makna yang kita dapatkan. Thank you ya, Kang Kevin. Jadi saya juga senang ya, makanya di sini kita sifatnya sebagai forum atau ya komunitas ya. Jadi di sini interaktif gitu. Jadi ketika teman-teman dapat makna, dapat makna lagi ya, dapat apa? Dapat sesuatu insight atau memahami dari sudut pandang tertentu, silakan gitu, sehingga bisa menambah khazanah kita dan peran saya di sini sebagai pemantik ya. Jadi mengajak teman-teman untuk berpikir gitu ya. Jadi eh, jadi dari waktu berpikir tadi lahirlah sikap-sikap dan juga pemaknaan-pemaknaan tadi ya. Jadi senang banget dengan berbagai insight hari ini. Sudah di screenshot semua ya? Aman lah ya. Oke. Itu mungkin karena waktunya terbatas jadi kita langsung ini aja langsung skip beberapa part ya. Tapi teman-teman bisa baca langsung dari bukunya dan kalau memang mau discuss lebih lanjut ataupun nanya di grup juga boleh banget ya gitu. Kayak gitu ya. Oke, next itu ada di bagian bentar. Ini karena waktunya terbatas harus agak lebih diseleksi lagi. Hmm. Oke, oke. Jadi pemahaman kita tadi ya bahwa kalau dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria itu tujuan hidup manusia adalah mencari ilmu dan melakukan keadilan gitu ya. Dan keadilan berlaku apabila sesuatu diletakkan di tempatnya yang sebenarnya. Dan untuk melaksanakannya memerlukan ilmu. Yang ilmu tadi menghantarkan pada makna gitu. Sehingga makna menghantarkan pada keadilan gitu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, orang berilmu itu dia sejajar gitu posisinya dengan Allah dan malaikat dan waqim bil qisti gitu ya. Jadi menegakkan kebenaran dan keadilan gitu dengan keilmuan tersebut gitu ya. Gitu. Nah, sehingga dari hal tersebut tergambarlah kepada kita bahwa budaya ilmu itu bukan sekadar kesungguhan memahami, mendalami, dan menghayati suatu ilmu bidang itu semata-mata gitu. Malah lebih penting lagi menjelmakan sifat keilmuan itu yang berbagai bidang tadi ya, multidisiplinary dan merentas bidang gitu ya, interdisiplinary gitu ya. Jadi antar bidang dan sifatnya itu komprehensif dan juga integratif gitu ya kalau bahasa Indonesianya gitu ya.
Nah, sifatnya harus kita resapi ya dalam diri kita sehingga kalau justru apa ya justru ketika kita memahami ilmu itu hanya sebagai sempit gitu ya, itu akan menghalangi kita dari bersikap adil. Makanya di sini di bab ini mungkin saya singkat aja gitu ya. Ini adalah kritik ya terhadap spesialisasi sebetulnya ya. Bukan berarti spesialisasi itu salah ya. Jadi kalau di bab ini ketika dikaitkannya dengan ini ya, dengan apa? Dengan orang yang sangat mengagung-agungkan spesialistik dari Jos Ortega ini sehingga kita hilang ya perspektif holistik kita, universe tadi. Kita bisa terasing juga dari isu-isu mendasar tentang kemanusiaan, jadi teknologi sebagai teknologi doang, bukannya yang membantu kehidupan manusia gitu kan. Atau ya saya yang teringat dari sebuah series ya startup di situ disebutkan bahwa ada motivasi yang menarik ya ketika dia memahami bisnis itu sebagai bisnis doang ya bisnis memang nature-nya mencari uang gitu tapi ketika memahami bahwa bisnis adalah untuk membantu kehidupan manusia gitu kan untuk menolong orang banyak dari berbagai masalah mereka dengan tawaran solusi yang diberikan menciptakan dunia yang lebih baik wah itu terharu banget saya ketika melihat itu berarti memang ilmu itu bisa saling berkaitan gitu bukan hanya berdiri sendiri kayak gitu ya. Makanya saya tadi mengatakan kepada hal tersebut dan sumber kebenarannya ya dari Al-Quran, hadis, dari panca indera dan juga dari akal ya sehingga kita bisa mencari ilmu dengan sumber yang benar. Oke, mungkin untuk yang bagian penutupnya gitu ya. Mungkin saya mau minta tolong sama Tehan Han lagi. Uh, dari bagian manusia, sorry. Di halaman terakhir, halaman 18, halaman 60, atas, terus, ya, dari manusia berbudaya ilmu sampai akhir. Oh iya, oke, kalau gitu, ini waktunya ternyata 1 menit lagi ya teman-teman. Intinya di bab ini yang menjadi penutupnya adalah agar kita terhindar dari sikap apa? Barbar. Bukan, Oke. bebalisme ya. Bebalisme ya, tidak mampu mengenali masalah, tidak mampu mempelajari, tidak mengakui kebebalan, terpenjara dengan tabiat sendiri, tidak berpikir mendalam, tidak konsisten, tidak berupaya berbicara dengan abstraksi yang tinggi tanpa menentang hakikat. Nah intinya ini adalah sifat yang anti budaya ilmu ya, dan semoga kita terhindar daripadanya. Gitu. Mungkin cukup sekian ya untuk hari ini. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu teman-teman karena ya Masya Allah ya, kita hari ini terbatas waktu Zoom. Gak enak juga kalau nanti join lagi ya, mesti kurang efektif. Nah, mungkin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi pada pagi hari ini. Masya Allah, seperti kata Kang Aruf ya, pagi ini kita termakna-makna gitu ya. Penuh dengan makna, bahkan memaknai makna dari makna sampai akhirnya kita belajar soal berbagai jenis ini ya kesalahan dalam ilmu gitu yang ada saat ini. Mungkin kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman, terima kasih banyak buat partisipasi aktifnya. Mohon maaf dari Tia dan Rama atas segala kekurangan